Awalnya tuh ngetok-ngetok. Nah, makanya gue mikir Gitu. kan itu orang yang gangguin lah ya, kayak orang ada sebelah. Hai Ibu-Ibu Rempong, ketemu lagi sama saya di Burem Ibu-Ibu Rempong. Kali ini gue ditemenin sama cowok, udah gak sama Nanat lagi. Wih. Kali ini sama anak-anak Gen Z. Oke, Gen Z ya. Kita kenalin dulu, namanya siapa? Lo gue Al. Nah, kira-kira nih si Al ini rencananya kita mau kulik-kulik mengenai cerita horor. Katanya Al ini punya cerita horor. Mari dia udah pakai hitam-hitam. Iya. Sesuai temanya Sesuai banget. tema dong. Yoi, kira-kira lo pernah ngalamin horor tuh di mana dan gimana sih? Oke, jadi sebenarnya itu gue gak percaya sama setan gitu ya. Oh, gitu. Kayak seumur hidup tuh gue gak pernah digangguin segala macam gitu kan. Terus tapi semenjak gue pertama kali ngekos nih di Jakarta gitu ya, gue pas itu tinggal di Setiabudi. Gue baru hari pertama, minggu pertama itu gue digangguin gitu. Jadi ceritanya itu gangguin orang kos sebelah kali. Nah itu awalnya gue mikir gitu kan, kayak ini kayaknya cuman gangguan orang sebelah aja lah, lagi ngapain segala macam aneh-aneh, atau apa di atas tuh ada apa gitu-gitu. Nah jadi ceritanya tuh seminggu pertama gue ngekos, awalnya tuh ngetok-ngetok. Nah makanya gue mikir kan itu orang yang gangguin lah ya, kayak orang ada sebelah atau kenalan kali ya sama anak baru kan. Jadi kayak diketok-ketok gitu tembok gue. Nah tapi kok makin lama makin aneh ketokannya. Jadi ngetoknya tuh misal di tembok kanan langsung pindah ke kiri kanan atas, jadi kayak pindah-pindah gitu. Itu kan. Terus di hari kedua gue ingat banget, di hari keduanya gue tidur di sono. Tapi sorry, itu di hari pertama lo nggak konfirmasi dengan orang sebelah, tapi lo sebelumnya udah kayak hai gue anak baru nih di sini gitu kan? Enggak sih, jadi kayak ya udah cuek-cuek aja gitu. Oh gitu, jadi masuk aja diem aja gitu. Gue gak ada kenalan juga di mana di situ, kayak sendiri aja. Oke, lanjut hari kedua. Itu hari pertama masih cuek, tapi hari kedua itu gue lagi tidur nih subuh, gue inget banget jam 5 gitu ya, jam 5 gue lagi tidur, nggak lagi kenapa-napa, badan sehat. Terus tiba-tiba tuh gue dibangunin kayak ada yang teriak di kuping gue gitu. Waduh. Iya, di situ kayak teriak apaan tuh? Ya kayak woi gitu, bangun gue. Oh iya, suara cewek. Terus cowok. Bangunnya gue jangan cewek lagi. Woi gitu kan agak-agak. Cowok sih itu cowok. Masa? Oh gitu. Terus gue digituin ya, gue bangunnya tuh kaget, jadi kayak kaget banget sih. Jam berapa tuh kira-kira? Jam 5 pagi. Jam 5 pagi gitu. Gue di situ ya gue masih kayak oh ya udahlah, cuek aja gitu, mungkin gue kaget atau gimana gitu kan. Karena dasarnya lo nggak percaya dengan gue kayak hal-hal gaib, something wrong gitu kan di sini, kayak aneh-aneh aja gitu kan. Terus itulah intinya sampai situ dulu gitu kan. Nah, terus dari segi suasananya pun di kosan tuh memang dari feeling gue tuh kayak udah gak enak gitu, kayak gelap. Tapi gue cuek kan, balik lagi kan, kayak gak mikirin, emang mungkin karena kosannya kurang cahaya gitu-gitu. Nah tapi makin hari makin kayak ada aja kayak oh ini mungkin suasana yang begini jadi mendukung banget gitu, kayak ada something gitu kan. Tapi tetap tuh lo nggak konfirmasi dengan siapapun? Enggak. Anggap itu masih kayak ya udahlah, mungkin gue capek sama teman-temannya. Di minggu pertama enggak gitu kan, minggu pertama enggak. Nah, terus ada lagi nih stepnya, cerita ke setelah seminggu kemudian kakak gue tuh lagi nginep kan, nebeng di kosan gue. Dia lagi pergi gitu kan sama istrinya. Terus nginep, terus gue tinggal sebentar, lagi gue beli makan. Nah itu posisi sekitar jam 11 malam. Uji nyali nih. Gue lagi nyari makan aja, keluar bentar gitu kan ke bawah. Terus tiba-tiba ya awal gue jalan, pas turunnya itu ada yang teriak. Ada yang teriak kayak orang kesakitan, cewek. Oh my god. Gue takut kan, gue takutnya bener-bener kayak suara orang disiksa gitu, minta tolong gitu. Teriak lah, nggak minta tolong sih, tapi teriak aja kayak orang disiksa gitu. Nah gue takutnya kalau gue turun ke bawah lanjut, takutnya gue malah yang jadi kena kasus gitu, kayak gue disiksa. Udah gue buru-buru lari aja kan. Terus gue lihat, gue pikir ada di luar suaranya gitu kan.
apakah ada orang lagi main di luar teriak-teriakan, tapi nggak ada, sepi sama sekali gitu. Oh, ya udah dong, gue cuek kayak udah jalan beli makan, lapar gue gitu. Masih cuek. Iya. Karena faktor perut itu pada faktor perut. Benar. Terus. Nah udah kayak gitu, gue balik kosan gitu kan. Udahlah, gue masih cuek tapi masih merinding gitu kan. Tapi lo nanya kakak lo nggak? Nah gue udah ke atas, pas ke atas kakak gue, bukan kakak gue, istrinya kakak gue itu nangis tiba-tiba. Kenapa? Nangis, takutnya berantem atau dipukulin. Apa jangan suara kakak ipar lo? Nah nangisnya itu ya kayak nangis ketakutan gitu. Terus kenapa sih? Tadi ada yang lewat. Anjir, berarti udah mampus. Jadi ceritanya yang dia bilang, dia lagi duduk kan di lantai aja biasa gitu. Terus pintu kosan tuh kebuka tiba-tiba. Pas dia lihat lagi ke arah ke pintu, ada yang lewat. Berarti memang. Terus lo nggak berpikiran untuk pindah dari kosan itu? Udah berpikiran langsung. Sampai sekarang masih nggak sih tinggal di situ? Udah itu udah setahun lalu. Jadi setelah itu wah ini makin kacau, makin terkonfirmasi bahwa ini something wrong gitu kan. Nah terus di kebesokannya gitu kayak gue langsung cari kosan lain, gue nyari kosan lain nggak nemu. Gue kayak, maksud gue kosan di Setiabudi kan mahal-mahal ya, di antara 2 juta ke atas gitu. Bahkan gue udah nyari ke dalam gang yang bau comberan masih 2 jutaan. 2 jutaan di dalam comberan, gila. Tapi emang di situ banyak banget dan rata-rata rumahnya oke-oke sih. Iya. Itu mahal-mahal. Padahal maksudnya nggak jarang ada rumah-rumah horor tuh di daerah Setiabudi tuh jarang, karena kakak gue pernah juga ngekos daerah situ gitu. Nah iya kan. Iya. Gue mikirnya kayak yaudah ini kan di tengah kota gitu, di tengah gedung gitu. Benar. Rame juga. Rame. Iya. Tapi ini kosan tuh aneh gitu. Ya udahlah. Gue udah nyari kayak 3 harian nggak nemu. Ya udahlah, karena faktor duit ya kan, kalau pindahan butuh duit gitu-gitu. Udah terpaksa gue membiasakan diri untuk dengan gangguan. Bersahabat. Tapi setelahnya ada gangguan-gangguan lain nggak? Dengan lo bertahan sampai lo akhirnya pindah gitu? Gangguan, iya ada, kayak di jendela kayak ada bayangan gitu-gitu. Kayak itu gue mikirnya masih normal tuh, itu masih jelas lah, bisa secara logika tuh ya orang lewat lagi di depan jendela gue gitu kan. Ya lewat aja gitu. Iya, gue masih aman, nggak terlalu gimana-gimana. Nah, tapi ada momen paling anehnya lagi tuh. Nah tetangga gue nih yang depan-depanan. Ini dimana gue cerita soal ada something. Oh gitu. Nah, ini tetangga beda rumah atau tetangga depan-depanan kamar nih? Kamar. Sebelahan. Pas dia lagi kayak pulang kampung gitu, kan dia bilang, gue pulang kampung dulu gini. Oh ya. Gitu kan. Makin sepi. Makin sepi. Depan kosong. Di atas gue cuma berdua doang sama dia. Mati. Iya, mati sih itu. Dia balik, udah kan di malamnya, di paginya. Nah, enggak 3 hari kemudian, terus di paginya tuh gua baru nyadar kalau ternyata tuh alarm itu selalu bunyi, alarm kamar dia yang jangkring. Nah, nyala terus. Nah, pas gua baru sadar tuh ketika si alarm ini nyala terus sampai jatuh gitu kan, sampai jatuh teng. Nah, ternyata adalah di grup kosan member sono tuh pada komplain. Ini alarm siapa sih berisik gitu, setiap hari nyala, setiap pagi nyala gitu. Nah terus dia bilang, terus gue jawab bilang, oh ini nih kamar si A gitu. Orangnya lagi gak ada di kosan, dia lagi pulang kampung gitu. Itu kok nyala terus sih gitu-gitu. Nah terus diklarifikasi lah sama si A ini. Oh enggak kok, itu jamnya udah gue matiin gitu-gitu. Bahkan terakhir tuh baterainya habis gitu kan. Nah, baterai udah habis. Iya, terus udah kayak gitu. Wah itu gila, maksud gue selalu nyala di jam yang aneh. Enggak aneh, beda-beda. Oh beda, tapi di malam hari. Selalu di pagi subuh gitu loh. Kalau di subuh. Berarti mungkin dia jin Islam. Nah di situ lah gue baru bangunin lo kali buat sholat. Nah betul, baik gitu. Baik tuh, kayak jin kan nggak semuanya horor ya. Ada jin baik, ada jin-jin yang rese gitu. Iya. Nah. Mungkin dia punya niat baik buat ngebangunin satu kosan. biar bisa bangunan subuh gitu kan. Iya, nah udah kayak gitu. Di situlah gue baru cerita ke dia gitu. Mas, ini kemarin alarmmu nyala terus nih. Dia barulah yang tadi kan cerita, dia bilang, kok gue mati terus gitu. Terus gue baru cerita, iya gue
gue sebenarnya selama di sini dari awal tuh gue diganggu gitu. Terus gue nanya balik, lu diganggu gak? Ada yang ngeganggu gak gitu? Ada yang suka ngetok gak? Soalnya kenceng banget nih di kamar gue ngetoknya. Gak ada, dia gak denger sama sekali ada ketokan, sama sekali gak ada. Itu cuma gue. Berarti cuma lo doang yang digangguin. Mungkin lo sama dia penghuninya lebih duluan mana? Duluan dia lah. Oh mungkin karena dia mau kenalan kali Al sama Al. Gila. Kayaknya sih setannya cewek, kayak biasanya tuh cewek-cewek tuh kalau ngeliat cowok yang kayak gini nih langsung gak setan gak manusia tuh kayak semuanya pengen gangguin. Gila lah. Tapi lumayan sih, itu lumayan banget merinding. Tapi di saat lo lagi kondisi kayak gitu lo selalu berpikiran apa? Apakah lo berdoa atau lo kayak ya udahlah anggap ini buat bikin lo relax gitu? Gua anggap gila aja. Sini gua ketok lagi, gua ketok gitu? balik gitu. Jadi kayak lo respon si makhluk ini. Awal pertama sih gua ketakutan kayak selimutan aja gitu, gua madep tembok. Nggak mau nengok. Tapi makin lama makin gede kayak fuck you lah gitu. Kesel kan kayak digitokin. Lo gak ngerasa kayak kalau di film-film kan kalau tidur tiba-tiba balik badan lo pernah ada bayangan itu sering itu di awal minggu pertama gitu, makanya gue baliknya ke tembok terus kan. Terus apa leher lo kayaknya udah kaku minggu pertama deh kayaknya. Gokil sih, tapi kalau boleh tahu range sewanya berapa tuh tempat-tempat horor begitu? Itu udah cukup mahal, 2,5 juta sebulan. Widih, itu 2,5 juta pakai setan kayak mana? Gila. Di Setiabudi lagi kan? Segitu masih harga normal lah ya. Makanya kan di Setiabudi ada 3 juta. Ya range lebih tinggi memang. Gitu. Paling oke, paling worth it lah itu sebenarnya. Nah mungkin paling murah ya untuk di level Setiabudi paling murah. Mungkin dapat bonusnya setan jadinya. Mungkin itu jadi dapat bonusnya setan, harganya paling murah Setiabudi. Mantap, apalagi lo cuma berdua tadi ya di lantai itu, lo cuma berdua. Kalau memang dia yang satu cabut lo kelar. Tapi dia anehnya nggak digangguin ya, cuma lo doang. Penjaga kosannya juga nggak digangguin gitu. Oh gitu. Tapi anehnya lo dan kakak ipar lo tadi ya yang digangguin. Dia pengen besaran kayak sama lo. Secara logika dia pengen kali sama lo, dia kenalan dulu sama kakak ipar lo, bestian gitu kan, siapa tahu pulang. Oke deh kalau gitu, thank you Al buat sharing-sharingnya. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang bisa kita sharing lagi, kita bisa ketemu lagi atau sama gue atau sama temen gue si Nanat yang nggak tahu kemana nih, tapi sekarang nggak datang, jadi kita sibuk terus ya, sibuk terus. Oke, kalau gitu jangan lupa tetap nonton Buram, like, comment, share, and subscribe. Bye bye, thank you. Thank you.